Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hardati Syekh Al-Akbar Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala li muhabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wad dunya wal akhirah li qada'i duyunina li qada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladhdallin, amin. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan kajian tentang cinta. Cinta Allah kepada kita mendahului cinta kita kepada hadiratnya. Perhatian Allah kepada kita mendahului perhatian kita kepada hadiratnya. Walaupun kita atas nama kewajiban mempersembahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, andaikan tidak didahului oleh perhatian Allah kepada kita, maka kita tidak akan pernah bisa melaksanakan ibadah itu. Jadi ya, ketika kita melaksanakan ibadah puasa misalnya, sholat misalnya, itu karena pertama-tama kali Allah memperhatikan diri kita. Allah melakukan keberpihakan kepada diri kita sehingga kita merespon dengan ibadah-ibadah itu. Kalau Allah Ta'ala bersikap dingin misalnya ya, tidak menunjukkan adanya perhatian apapun kepada diri kita, maka kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya ibadah. Tidak akan pernah kita mempersembahkan ibadah kita kepada hadiratnya. Jadi di saat kita melaksanakan ibadah, pastikan pada saat yang sama Allah sesungguhnya mempersembahkan perhatiannya kepada diri kita. Jadi karena itu ibadah itu tidak saja merupakan sebuah perbuatan baik dari satu sisi, tidak, tapi mesti merupakan perbuatan baik dari dua sisi sekaligus, dari sisi kita sebagai yang menyembah Allah dan dari sisi Allah sebagai yang disembah. Mana itu kopiahnya? Kopiahmu mana? Kopiahmu? Pakai. Jadi karena itu ya, di dalam ibadah itu ada hubungan filosofi yang sangat mendalam. Jadi tidak dalam kondisi diam Allah kita sembah, tidak. Tapi ketika kita sembah itu Allah justru di saat itu sedang
perhatian sedang berpihak kepada diri kita. Jadi jangan dikira disembah tetap diam tidak mau tahu gitu. Enggak. Di saat kita memiliki ketulusan, memiliki atensi, memiliki kesetiaan di dalam sembah sujud kepada hadiratnya, di saat itu Allah berpihak kepada diri kita. Bahkan hakikatnya Allah juga terlibat di dalam ibadah-ibadah kita. Terlibat. Kalau Allah tidak terlibat dalam ibadah kita, bagaimana mungkin kita bisa merasakan nikmat dalam beribadah? Gak mungkin. Gak mungkin. Jadi betapa sangat nyata kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita, sehingga diungkapkan cintanya mendahului cinta kita kepada hadiratnya itu. Nah, demikian pula berbagai macam dimensi kita yang lain. Artinya apa? Wujud Allah pastilah mendahului wujud kita, dan wujud kita pasti berasal usul dari wujudnya Allah. Hidup Allah mendahului hidup kita, dan hidup kita pasti berasal usul dari hidupnya Allah itu. Demikian pula dengan pendengaran, dengan penglihatan dan lain semacamnya. Semuanya itu berasal usul dari hadiratnya. Maka rasakan baik-baik betapa sangat unik hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasakan baik-baik betapa kita sesungguhnya diistimewakan oleh hadiratnya itu. Karena itu di dalam Al-Quran ada hubungan timbal balik, yaitu yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah mencintai mereka, orang-orang beriman, dan mereka mencintai Allah. Jadi cinta itu nggak mungkin bertepuk sebelah tangan. Jadi karena Allah lebih dahulu mencintai kita, maka kita meniru cinta Allah kepada kita itu dengan cara kita mempersembahkan cinta kepada hadiratnya. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Jadi tidak mungkin ada wa yuhibbunahu kalau tidak didahului oleh yuhibbuhum. Gak mungkin. Gak mungkin. Jadi taulah kita kemudian ketika kita memiliki perhatian dalam sembah sujud kepada hadiratnya, memiliki ketulusan di dalam ibadah kepada hadiratnya, taulah kita bahwa itu didahului oleh perhatian Allah Ta'ala kepada diri kita. Maka karena itu kemudian di dalam salah satu doanya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Allah. Allahumma rzuqni hubbaka. Ya Allah, tolong berilah aku rizki cinta kepadamu. Jadi cinta itu rizki dan tidak sekedar rezeki, rezeki yang agung gitu. Jadi kalau dalam batin kita ada cinta kepada Allah, berarti kita sudah dianugerahi karunia yang agung. Dan ini secara spesifik dimohon oleh Kanjeng Rasul di dalam salah satu doanya. Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man yanfa'uni hubbuhu indaka. Dan juga mohon ya Allah kepada jenengan agar aku dikaruniai cintanya orang kepadaku yang memiliki nilai di hadapanmu. Jadi kan begini ya, kita dicintai oleh Allah. Terus orang-orang juga cinta kepada diri kita. Nah, kita tentu saja sangat memerlukan adanya cinta kita kepada orang-orang yang mencintai itu. Makanya Nabi sangat belas kasih kepada umatnya, kepada sahabat-sahabatnya, belas kasih sekali. Sebab Nabi itu tidak saja menerima cinta dari para sahabat, tapi Nabi itu juga memberikan cintanya, membalurkan cintanya kepada para sahabat, bahkan kepada umat itu. Beliau itu tidak semena-mena dengan misalnya menyatakan bahwa orang cinta kepada beliau seharusnya, sementara beliau cinta kepada mereka semau-mau beliau. Enggak. Jangan sampai kita seperti itu dalam kehidupan.
Dalam kehidupan ini kalau ada orang berbuat baik kepada kita, terus kita katakan seharusnya gitu. Terus kita semau-mau kita, nggak boleh begitu itu. Mestinya apa? Mestinya kita jauh lebih cinta kepada orang itu. Begitu loh. Jangan sok jagoan, jangan sok jaim. Orang berbuat baik itu seharusnya memang hormat kepadaku. Terus kita semau-maunya kita, nggak boleh. Itu bukan teladan Nabi. Nabi itu ya justru membalas dengan yang lebih. Cinta Nabi kepada para sahabatnya, bahkan kepada umatnya, melebihi cinta mereka kepada Nabi. Melebihi. Karena itu merupakan akhlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kita di hadapan Allah seberapa? Enggak seberapa. Bahkan bisa dikatakan tidak ada harganya apa-apa. Tapi cinta Allah kepada kita segala-galanya. Kalau kita cinta Allah, kita mendapatkan banyak kemanfaatan. Kita banyak mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalau Allah cinta kepada kita, dapat apa coba? Enggak dapat apa-apa. Oh, Allah tidak membutuhkan apapun kok. Jadi ya, kita mohon kepada Allah Ta'ala cinta hadiratnya kepada kita. Kita mohon juga kepada Allah Ta'ala cinta orang-orang kepada diri kita dan cinta kita kepada mereka. Gitu. Nabi Daud alaihissalam bermunajat di dalam sebuah doanya kepada Allah Ta'ala. Allahumma inni as'aluka hubbaka ya Allah. Aku memohon cintamu kepadaku. Wa hubba man yuhibbuka, dan aku mohon kepadamu cintanya orang yang cinta kepadamu. Loh, makanya ya, kalau di kalangan orang-orang yang akrab dengan Allah Ta'ala, baru saja mereka ketemu langsung akrab. Sebab dipertalikan oleh adanya kekuatan rohani masing-masing. Akrab langsung. Coba misalnya ya, di mana ada seorang wali ketemu dengan wali yang lain, dan itu baru pertemuan pertama kali secara fisik, langsung akrab. Enggak menunggu proses-proses basa-basi, gimana kabarmu dari mana, enggak usah, langsung akrab. Kenapa? Karena merupakan realisasi dari doa ini. Wa hubba man yuhibbuka, aku mohon kepadamu ya Allah cinta orang yang mencintaimu. Jadi dipertemukan oleh Allah yang tunggal, Allah yang satu. Jadi ada bahkan ribuan orang pecinta Allah Ta'ala. Dan lewat cinta kepada yang satu itu, para pecinta ini kemudian dipertemukan oleh hadiratnya. Karena itu dalam sebuah puisinya Maulana Rumi itu diungkapkan, malam ini kekasih, aku sedang menatap bulan yang pada saat yang bersamaan engkau pasti juga menatapnya. Jadi dipertemukan oleh objek yang sama, bulan, betul. Dipertemukan. Apalagi dipertemukan oleh cinta kepada hadiratnya. Nah, ini yang betul-betul bersaudara orang-orang ini. Karena itu menjadi sangat mudah Kanjeng Rasul mempersaudarakan para sahabat Ansor dengan para sahabat Muhajirin, dipersaudarakan. Kamu saudaranya itu, kamu saudaranya itu, kamu saudaranya itu, dipersaudarakan oleh beliau. Dan itu kedekatannya melebihi persaudaraan di dalam hubungan kerabat dan hubungan darah, melebihi. Karena dipersaudarakan oleh adanya cinta yang sama kepada Nabi yang sama, cinta yang sama kepada Allah yang Esa, dipersaudarakan. Itu lebih hebat persaudaraan karena itu dibandingkan persaudaraan dalam hubungan darah atau dalam satu susuan. Lebih hebat. Wal amal alladhi yablughani hubbaka, aku mohon juga kepadamu ya Allah, katakan Nabi Daud, mohon amal yang bisa mengantarkanku kepada cinta terhadapmu. Jadi yang dimohon adalah amal yang bisa menjadi sarana mengantarkan cinta kepada Allah Ta'ala. Jadi karena itu kita belajar ya, bahkan belajar mati-matian dalam hidup ini, agar kita beramal apapun sebisa mungkin didasarkan atas nama cinta. Dan ketahuilah bahwa cinta itu tidak mengharapkan pamrih apapun selain perjumpaan dengan kekasih.
yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar untuk menerapkan amal ibadah kita dengan nada dasar cinta. Sebisa-bisa kita nggak masalah. Allah Ta'ala tidak menuntut kita melebihi kapasitas kita kok. Ya sebisa-bisanya kita katakan, ya Allah, inilah cintaku yang compang-camping kepadamu. Inilah cintaku yang kocar-kacir kepadamu ya. Ya sebisa-bisanya. Sebisa-bisanya. Dan Allah Ta'ala itu sangat menghargai amalnya orang yang sungguh-sungguh, apalagi amalnya orang yang dibangun di atas cinta. Sangat menghargai. Inni la udhi'u amala amilim minkum, firman Allah. Aku tidak menyia-nyiakan amal di antara kalian. Tidak disia-siakan, tetap dikasih harga oleh Allah Ta'ala itu. Terus doanya, Allahumma ja'al hubbaka habba ilayya min nafsi. Ya Allah, tolong jadikan ya Allah cintaku kepadamu lebih aku cintai ketimbang diriku sendiri. Jadi loh ya. Ini lebih berpihak kepada Allah dibandingkan berpihak kepada diri sendiri. Makanya ya, ketika Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib masuk Islam, Abu Bakar itu jauh lebih berbahagia ketimbang menyaksikan bapaknya Abu Bakar sendiri masuk Islam. Lebih berbahagia menyaksikan masuk Islamnya Abbas. Kenapa? Abbas lebih disenangi oleh Nabi gitu loh. Lebih disenangi oleh Nabi. Dan apa yang lebih disenangi oleh Nabi, oleh Abu Bakar, coba lebih disenangi pula. Padahal bapaknya sendiri loh ya. Mestinya kan, alhamdulillah bapakku masuk Islam itu. Misalnya dengan sangat bergembira. Tidak, lebih bergembira menyaksikan masuk Islamnya Abbas bin Abdul Muttalib. Itu menunjukkan bahwa betapa Abu Bakar itu lebih berpihak kepada Nabi ketimbang kepada dirinya sendiri. Lebih berpihak kepada Nabi ketimbang kepada dirinya sendiri. Nah, ketika kita sudah bisa mempraktekkan seperti itu, maka dapat dipastikan kita ini adalah pecinta Nabi. Tapi ketika kita masih berpihak kepada diri sendiri, itu menunjukkan bahwa kita sedang dikendalikan oleh nafsu ammarah. Dan cerita tentang Nabi hanya tinggal cerita belaka. Makanya ya kita tahu kemudian kenapa Imam Busiri menggunakan kata-kata zalamtuh sunnataman. Aku zalim. Nah, gimana tidak menyebut dirinya zalim? Wong Nabi itu tiap malam bermunajat, tiap malam beribadah sampai kakinya itu bengkak karena menahan sakit itu loh. Sementara Imam Busiri sendiri merasakan tidak menghidupkan malam itu sebagaimana semestinya seperti yang sudah dicontohkan oleh Kanjeng Rasul. Makanya disebut zalamtu sunnataman, aku zalim. Kenapa? Lebih berpihak kepada dirinya sendiri ketimbang kepada Kanjeng Rasul. Kalau Imam Busiri saja menyebut dirinya zalim kepada sunnah Nabi, apalagi kita, lebih tidak beres. Lebih tidak beres. Ya Allah, tolong jadikan cinta kepadamu lebih aku gandrungi dibandingkan cinta kepada diriku sendiri. Wa ahli, dan tolong ya Allah cinta kepadamu lebih aku gandrungi dibandingkan cintaku kepada keluargaku. Dulu ya Abu Thalib paman Nabi itu kan menjadi pengasuh Nabi setelah kakek Nabi Abdul Muttalib itu wafat. Jadi setelah ibunya Kanjeng Rasul itu Siti Aminah wafat, kepengasuhan itu dipegang oleh kakeknya Abdul Muttalib. Nah, ketika kakeknya meninggal, maka kepengasuhan itu dipegang oleh Abu Thalib, pamannya. Nah, ternyata apa? Paman ini ya mendahulukan Kanjeng Rasul dibandingkan anak-anaknya sendiri. Jangan sampai ada anak-anaknya yang makan sebelum Nabi Muhammad makan duluan. Itu loh. Karena itu ya, adanya kepercayaan
kebanyakan umat bahwa Abu Thalib itu wafat dalam keadaan kafir, itu tidak benar. Itu tidak benar. Tidak benar. Karena Abu Thalib itu ya, orang yang paling berpihak kepada Nabi. Dalam sebuah riwayat yang dituturkan oleh Abbas sendiri, Abu Thalib itu bersyahadat loh. Abu Thalib itu bersyahadat. Memang Nabi tidak menyolati wafatnya Abu Thalib, sebab di saat itu belum ada ajaran sholat jenazah. Belum ada. Tapi jelas Nabi itu mendoakan, dan banyak sekali bukti-bukti literernya bahwa Nabi itu mendoakan Abu Thalib. Tak mungkin Nabi itu mendoakan orang yang tidak boleh didoakan. Gak mungkin. Gak mungkin. Jadi karena itu saya memiliki sebuah kitab itu ya, yang menyebutkan tentang keislaman Abu Thalib itu. Dan tidak mungkin pula doa-doa Nabi itu kok tertolak itu loh. Nggak mungkin pula Nabi itu berdoa salah alamat, juga nggak mungkin. Tapi di dalam kitab-kitab kita menyaksikan ketika ada sebuah ayat yang menyatakan bahwa innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Kanjeng Rasul, wahai Muhammad, tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Nah, itu biasanya di dalam beberapa kitab tafsir disebutkan nazalat fi Abi Thalib. Jadi ayat ini turun tentang Abu Thalib itu loh. Padahal dulu itu ada perseteruan hebat ya antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah itu. Dan di saat itu ketika kekuasaan itu dipegang oleh Muawiyah, apalagi oleh putra Yazid, para ulama di saat itu banyak yang diam gemeteran. Karena itu selama 2 tahun penuh orang-orang yang khutbah di masjid, di mimbar itu dikondisikan untuk mengutuk Ali bin Abi Thalib. Baru dihentikan pada kepemerintahan Umar bin Abdul Aziz itu. Disuruh kutuk itu. Nah, ini kan pengaruhnya juga kepada kitab-kitab. Tapi juga ada kitab-kitab yang tak tersentuh. Misalnya ya, kitab-kitab yang meriwayatkan tentang doanya Nabi kepada Abu Thalib di saat beliau itu wafat. Itu banyak yang tidak tersentuh. Sehingga itu menjadi sebuah bukti bagi diri kita bahwa Abu Thalib itu Islam sebenarnya. Gimana itu? Wong di hadapan anak-anaknya sendiri Nabi itu diutamakan oleh Abu Thalib itu. Jadi bukan hanya sekedar perlindungan seorang paman kepada ponakannya, tidak hanya sekedar itu, tapi juga sekaligus mengikuti risalahnya. Wa minal ma'il barid, ya Allah tolong jadikan cintaku kepadamu lebih aku gandrungi dibandingkan kecintaanku kepada air yang dingin. Dulu ya, kalau orang itu minum air dingin itu nikmat sekali. Kalau sekarang kan sudah banyak kulkas ya, sudah banyak es batu itu. Lalu dulu orang minum air dingin nikmat banget, sampai muncul dalam sebuah doa, tolong ya Allah jadikan cintaku kepadamu lebih aku suntuki, lebih aku senangi dibandingkan cintaku kepada air yang dingin. Karena itu dulu kalau Syekh Abdul Hasan Syadzili itu minumnya yang enak-enak, yang dingin. Jadi beliau ini ya, satu wali ini pakaiannya bagus-bagus, makanannya enak-enak, minumnya enak-enak. Kenapa Syekh begitu? Biar lebih tanda syukurku kepada Allah Ta'ala ya. Jadi karena itu yang enak-enak itu harus dilahap biar syukurnya lebih mantap. Alhamdulillah gitu ya. Itu dilahap, jangan dikasih sisa, dihabisin. Oke, saya kira ini pembahasan saya ini sudah 1/2 jam. Ternyata bab tentang cinta ini masih belum rampung. Satu makalah bisa untuk 3 kali pertemuan.
Oke, semoga majelis kita ini, perjumpaan kita ini menjadi manfaat dan barokah untuk diri kita semua. Moga-moga sisa umur kita semakin bermartabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan berguna bagi kehidupan sesama. Moga-moga kita dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga kita senantiasa sehat walafiat serta panjang umur. Moga-moga anak cucu keturunan kita kelak menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Indonesia negeri kita ini senantiasa damai dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.